Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, seluruh Sivitas Hospitalia RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan video tutorial terkait SOP AP, di mana video tutorial ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu video tutorial cara mengidentifikasi SOP AP berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Yang kedua, video tutorial cara atau langkah-langkah menyusun SOP AP. Dan yang ketiga adalah video tutorial cara monitoring dan evaluasi SOP AP. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita memasuki video tutorial 1, yaitu video cara mengidentifikasi SOP AP berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Jadi langkah yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu surat keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten nomor HK 0203 Romawi 3.3.1 13777 2023 tentang struktur organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Jadi inilah sudah kami siapkan SK Direktur Utama tersebut tentang SOTK dan tentang SOTK RSUP Dr. Suraji Klaten. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita contohkan adalah unit kerja, tim kerja organisasi dan SDM. Kita lihat tim kerja organisasi dan SDM mempunyai tugas pokok dan fungsi apa saja. Kita lihat di sini ada di halaman 18 atau 17. Nah, ini tugas pokok dan fungsi tim kerja, organisasi, dan sumber daya manusia. Ini yang harus kita siapkan pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan yaitu template dalam bentuk Excel. Ya. Kita beri judul identifikasi SOP AP berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Kemudian kita buat kolom pertama tugas pokok, terus kemudian nomor, fungsi, subfungsi atau kegiatan, aspek, dan kemudian judul SOP AP. Nah, bagaimana mengisi template ini? Ya, kita kembali ke SK tentang SOTK tadi. Kita lihat di sini, kita cari tugas pokoknya. Tugas pokok dari tim kerja organisasi dan sumber daya manusia adalah pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana, urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Kita copy saja, terus kita letakkan di sini. Tidak bisa, berarti kita tulis saja ya tugas pokoknya. Pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Nah, ini adalah tugas pokoknya. Kemudian dari tugas pokok ini
bisa diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi. Ya, ada beberapa fungsi, bisa kita lihat lagi di SKS OTK. Jadi fungsi yang pertama yaitu organisasi, kemudian fungsi ketatalaksanaan, fungsi analisis jabatan, fungsi fasilitasi implementasi reformasi birokrasi, fungsi pengadaan pegawai, fungsi mutasi pegawai, dan seterusnya. Jadi ada pengembangan pegawai dan seterusnya sampai dengan ke bawah, yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, fungsi-fungsi itu mari kita isikan di sini. Ya. Jadi kita ambil nomor 1, misal contoh adalah organisasi, fungsi organisasi tadi. Terus yang kedua fungsi ketatalaksanaan. Yang ketiga ada fungsi analisis jabatan. Yang keempat kita isi di sini dan seterusnya ya, disesuaikan dengan apa yang ada di SOTK tadi. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut sudah barang tentu diterjemahkan ke dalam subfungsi. Nah, subfungsinya kembali bisa kita lihat di SOTK tadi. Jadi misal ada fungsi organisasi. Nah, di sini ada subfungsi penataan organisasi, subfungsi evaluasi organisasi, koordinasi lintas program, budaya kerja organisasi, dan seterusnya. Ya, masing-masing punya subfungsi. Nah, kita masukkan ke dalam template Excel ini, identifikasi SOPAP. Jadi yang pertama tadi penataan organisasi. Selanjutnya evaluasi organisasi. Terus ada juga budaya kerja organisasi, dan seterusnya. Nanti bisa diisikan seterusnya. Nah, sampai di sini kemudian kita lanjut ke kolom aspek. Kolom aspek di sini terkait dengan penataan organisasi, artinya organisasi itu ditata atau disusun. Bagaimana organisasi di RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Jadi aspeknya di sini adalah aspek penyusunan. Terus setelah organisasi tersusun pasti ada aspek evaluasi. Evaluasi ini berarti aspeknya adalah pelaksanaan evaluasi. Aspeknya adalah pelaksanaan. Yang selanjutnya budaya kerja, ini berupa semacam pedoman bagaimana budaya kerja bagi SDM atau bagi organisasi RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten ini maka perlu disusun. Artinya aspeknya adalah aspek penyusunan. Itu dan seterusnya sampai ke bawah seluruh fungsi, subfungsi, dan aspek tadi kita isi. Nah, dari sini kemudian muncul SOP apa yang harus ada di unit kerja. Jadi judul SOPAP itu biasanya terdiri atas fungsi dari maksud saya kolom dari aspek dan kolom dari subfungsi atau kegiatan. Nah, kita lihat yang pertama ini, dia SOPAP-nya nantinya akan berjudul SOPAP penyusunan organisasi. Nah, biasanya organisasi ini pasti diikuti secara langsung adalah tentang tata laksana. Nah, akan lebih lengkapnya menjadi SOPAP penyusunan organisasi dan tata laksana. Selanjutnya yang nomor 2 adalah evaluasi organisasi. Nah, ini judul SOP-nya nanti akan menjadi SOPAP pelaksanaan evaluasi organisasi. Nah, begitu pula dengan budaya kerja. Ini aspeknya penyusunan, maka judulnya akan menjadi SOPAP penyusunan budaya kerja
organisasi. Nah, demikian seterusnya hingga seluruh fungsi dan subfungsi ini berikut dengan aspeknya menjadi judul SOP-AP yang harus ada di unit kerja. Nah, Bapak Ibu, perlu menjadi catatan bahwa kemungkinan akan muncul dari fungsi itu atau dari subfungsi tersebut muncul fungsi-fungsi yang lain. Misal untuk ketata laksanaan, di sana ada subfungsi standar prosedur operasional. Nah, ini aspeknya penyusunan. SOP-AP-nya penyusunan SOP-AP. Nah, di sini akan muncul subfungsi yang lain, yaitu subfungsi evaluasi. Nah, jadi di sini ada evaluasi SOP-AP. Nah, di sini aspeknya adalah pelaksanaan. Nah, judul SOP-nya akan menjadi SOP-AP pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi SOP-AP. Nah, ini kami lengkapi yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, seperti inilah ya. Seluruh fungsi di unit kerja kita masukkan ke dalam kolom fungsi, kemudian diikuti oleh subfungsi atau kegiatannya. Kita tentukan aspek-aspeknya, kemudian akan muncul judul SOP-AP yang harus ada di unit kerja tersebut. Nah, ini yang lebih lengkap sudah saya siapkan. Nah, ini misal ini dari sini SOP-AP ada proses bisnis, ada penyusunan SOP-AP, ada penyusunan tata hubungan kerja, dan lain-lain berdasarkan fungsi dan subfungsi serta aspek yang ada yang dilaksanakan di unit kerja. Semoga dengan melakukan penyusunan pengidentifikasian judul berdasarkan tugas pokok dan fungsi ini, maka dapat memberikan gambaran untuk dapat menyusun seluruh SOP-AP yang diperlukan di unit kerja tanpa ada yang tertinggal atau yang tumpang tindih atau double-double. Baiklah Bapak Ibu Saudara Sivitas Hospitalia RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro yang kami hormati, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait video tutorial bagaimana mengidentifikasi judul SOP berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.